Bebot, Halo Sobat Masa, selamat jumpa kembali bersama gue Aswin. Semoga kalian sehat semua. Di video ini gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Insiang. Adalah film bergenre drama thriller yang dirilis di Filipina pada tahun 1976. Di mana film ini nyeritain tentang seorang gadis yang punya hubungan buruk dengan ibunya yang suka sama berondong pada zaman itu. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang gak mau ketinggalan update video dari Lini Masa, kalian bisa subscribe channel ini. Hitung-hitung ngebantu gua untuk nyetok Indomie juga. Bersama gua Aswin, selamat datang di Lini Masa. Film bermula dengan ngasih lihat situasi di sebuah tempat pemotongan babi, lalu beralih kepada suasana di pinggir kota di mana seorang gadis bernama Insiang tinggal bersama dengan keluarga besarnya. Di sana ibunya Insiang ini menjadi tulang punggung dengan bekerja sebagai tukang ikan di pasar. Sedangkan keluarganya yang lain sebagian besar hanya menjadi beban keluarga dengan bermalas-malasan di rumah. Insiang sendiri bekerja sebagai pegawai laundry. Di perjalanannya ke tempat kerja, Insiang ini sempat digodain sama seorang om-om yang diketahui lagi PDKT sama ibunya Insiang. Waduh. Kondisi rumahnya Insiang terlihat sangat ramai. Di samping itu juga, kesulitan ekonomi ngebuat ibunya Insiang ini yang bernama Tonya sering ngomel-ngomel ngalur ngidul tanpa alasan yang jelas. Endong merupakan pemuda pengangguran di rumah itu, seringkali jadi sasaran omelannya. Sampai akhirnya Endong pun ngerasa kesal dan pergi dari situ saat semua orang di sana lagi makan. Endong pun berlanjut minum-minum bersama teman-temannya, di mana circle-nya dia berisi orang-orang pengangguran dan beban keluarga yang ada di desa itu. Karena Endong kelewat mabuk, dia pun dengan barbar meluk si mbak-mbak penjaga warung yang masih muda itu. Karena si penjaga warung ngerasa dilecehin, dia pun ngadu ke bapaknya, yang ngebuat si bapak jadi kesel dan langsung ngejar Endong sampai ke rumahnya. Di sini, Tonya pun akhirnya kesal sama kelakuannya Endong dan keluarganya. Dia lalu ngusir Endong dan keluarganya yang ia anggap sebagai benalu itu. Keluarganya Endong tahu kalau Tonya sengaja ngusir mereka biar dia bisa ngajak pacar barunya dengan leluasa. Waduh. Tanpa berpikir panjang, ibunya Endong pun pergi dari sana. Ia juga balikin semua baju pemberian Tonya, di mana hal itu dia lakukan supaya mereka nggak perlu berutang budi lagi. Insiang kelihatan sedih dengan kepergian keluarga bapaknya itu. Tapi Tonya terus mencari pembenaran dengan ngejelek-jelekin mereka semua. Di tempat lain, anak-anak muda temennya Endong terlihat lagi main biliar. Salah satunya adalah Bebot, yang merupakan pacar rahasianya si Insiang. Bebot pun diketahui masih terlalu takut untuk publis hubungan sama si Insiang karena Tonya terkenal sebagai ibu-ibu yang galak. Gak lama kemudian, Dado pun datang ke tempat biliar itu. Ternyata si Dado ini adalah sesepuh dari preman di sana. Tinky Winky Dipsy Lalapu sepuh. Hal ini ngebuat semua orang di sana jadi respect dan tunduk sama Dadu and the Friend. Dadu pun mulai nyoba mancing keributan di sana. Bebot terlihat tunduk dan kicap dengan sikap semena-mena dari Dadu. Di samping itu juga, Bebot mesti nyari pekerjaan. Jadi dia menjauhi keributan biar lebih gampang diterima sebagai montir. Keesokan paginya, Insiang pergi ke warung untuk beli telur dan minyak goreng. Di sana, pemilik warung pun minta maaf atas apa yang terjadi kemarin kepada Endong dan Insiang. Tapi Insiang kelihatannya udah bisa nerima kalau ibunya emang orang yang terlalu keras kepala. Hal itu mulai muncul setelah bapaknya Insiang pergi dan gak berkabar selama bertahun-tahun.
Jadi Tonya ngelampiasin rasa kesalnya itu ke orang-orang lain. Sesampai di rumah, Insiang pun menjalankan aktivitas kayak biasanya. Ketika hendak makan siang, ia dikejutkan dengan kehadiran Dadu di rumahnya. Ternyata si preman sepuh itu sekarang tinggal di rumahnya. Semua itu ternyata adalah keputusan dari sang ibu. Pertanyaan simpel Insiang pun ditanggepin dengan ketus sama ibunya yang kayaknya udah gak mau tahu sama perasaan anaknya sendiri. Siang harinya, Insiang yang lagi OTW kerja pun disamperin Bebot. Di sana Insiang ngasih tahu keinginannya untuk dinikahin Bebot. Tapi Bebot masih takut karena dia belum punya pekerjaan tetap. Padahal menurut Insiang, kondisi ekonomi gak jadi permasalahan besar. Karena kerjaan Insiang yang sekarang udah cukup untuk nge-backup biaya makan dan sehari-harinya. Di tempat lain, Tonya yang pemarah pun punya kelemahan sama sifat genitnya Dadu. Di mana hal itu dimanfaatkan Dadu untuk morotin tante-tante itu. Nggak hanya itu doang, Tonya yang duitnya dipakai judi terus itu juga sering minta duit ke Insiang. Bakit? Gusto mo natin ito? Hah? Hah? Bebot dan Insiang pun sempat pergi berduaan ke bioskop. Tapi tangan Bebot yang nggak bisa diam ngebuat kencan itu jadi gagal. Akhirnya malam harinya Bebot pun pergi ke rumahnya Insiang untuk kencan tambahan. Dadu pun terbangun dan ngeliat Insiang sama Bebot yang lagi berduaan. Meskipun mereka nggak lagi ngapa-ngapain, tapi Dadu nuduh Insiang udah macem-macem. Alhasil pada keesokan harinya Insiang pun jadi kena omel sama emaknya lagi. Ano wala? Kita ka na siyudado mo. Di tempat lain, Dadu pun menghampiri Bebot. Ia mengancam Bebot untuk segera ngejauhin Insiang. Bebot yang takut dengan preman sepuh itu pun akhirnya nurut gitu aja. Dan akhirnya Insiang pun mulai dijauhin sama si Bebot. Insiang pun ngedatengin Bebot di tempat kerjanya untuk meminta kejelasan. Dan setelah tahu kebenarannya, Insiang pun pulang untuk ngelabrak si Dadu. Di sana Dadu pun bilang kalau dia sengaja ngedeketin Tonya biar bisa serumah sama Insiang. Waduh. Dan sudah pasti Insiang pun kesel dan mereka berdua beradu ribut. Tonya yang baru pulang pun bertanya-tanya tentang alasan dari keributan itu. Tapi Insiang memilih untuk diam aja. Karena apapun yang dia bilang, nantinya Tonya pasti bakalan tetap ngebela si Dadu. Pada malam harinya, entah syaiton apa yang membisikkan telinga si Dadu ini melihat kondisi rumah yang sangat mendukung ditambah emaknya Insiang udah bobo. Dadu yang penuh pikiran kotor ini pun mulai menjalankan aksi biadabnya dan ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Waduh. Pagi harinya, Tonya pun pulang ke rumah dan dapetin Insiang yang menangis. Dia pun bilang kalau Dadu udah mengotori dirinya. Dan akhirnya Tonya pun marah ke Dadu. Dadu yang gak punya akhlak ini pun sambil bersumpah-sumpah bilang kalau si Insiang lah yang merayunya hingga ia tak dapat menolak tawaran emas itu. Bahkan si Dadu ngelebih-lebihin kalau semua tetangga ngecap si Insiang itu cewek yang enggak bener. Dan nuduh kalau dia udah ngelakuin yang enggak-enggak sama si Bebot. Dan di akhir si Dadu nambahin senjata gombalan yang meluluhkan hati emak-emak ini. Amarah sang ibu pun akhirnya berbalik kepada Insiang. Wala ko sa'yo. Sino kasi? Mahilig! Kaya pati si tatay. Insiang yang sedih dengan kenyataan yang ada di rumahnya pun akhirnya milih untuk ngajak Bebot kawin lari. Mereka pun akhirnya pergi ke sebuah oyo atau hotel dan menyewa sebuah kamar di sana. Lucunya, karena Bebot mengidap kanker atau kantong kering, di sini Insiang pun malah ikut patungan bayar oyo, nggak modal. Dan kegiatan yang penonton harapkan pun terjadi di sana.
Keesokan paginya, Insiang pun terbangun dengan kondisi tanpa armor. Ia pun dikejutkan dengan hilangnya Bebot. Ternyata si Bebot ini udah ninggalin dia dari pagi. Dan Bebot ini cuma mau manfaatin sikap lugu dari Insiang. Ia lalu pulang ke rumah dengan sedikit perasaan menyesal. Tapi beruntungnya, Tonya masih menerima dia dengan syarat Insiang mesti bantu dia di pasar. Agar Dadu dan Insiang gak punya kesempatan berduaan lagi. Tapi kelihatannya Dadu nggak mau mundur gitu aja. Ia pun ngedatangi Insiang malam-malam dan ngungkapin perasaannya. Terlihat kalau di sini Dadu beneran baper sama Insiang. Keesokan harinya, entah apa yang merasuki Insiang, ia pun mulai bisa menerima kehadiran Dadu di rumahnya. Mereka berdua terlihat saling senyum-senyum satu sama lain. Malam harinya terlihat Dadu dan si ibu yang sedang minum minuman haram tepat di depan mata kepala Insiang. Rupanya Dadu sengaja memberikan banyak minuman haram kepada si ibu. Hal ini ngebuat si ibu jadi sangat tepar dan tidur duluan. Setelah kondisi rumah yang dirasa aman, Dadu pun menghampiri Insiang. Yang membangunkannya lagi, Insiang di sini mengiyakan ajakan itu dan kegiatan yang penonton harapkan terjadi di rumah mungil itu. Rupanya hal tersebut menyebar dengan cepat di kalangan penggosip. Temennya Insiang juga tahu kalau Insiang dan Tonya punya hubungan dengan si Dadu. Insiang pun manfaatin hubungannya dengan Dadu untuk minta Dadu ngasih pelajaran ke Bebot yang udah ninggalin Insiang setelah memanfaatkannya. Dadu pun langsung ajak teman-temannya untuk sikat habis Bebot di tempat pembuangan sampah. Nanding yang merupakan adik dari temennya Insiang pun sempat nyamperin dia. Di sana Nanding ngasih solusi ke Insiang untuk pergi dan cari ayahnya. Menurutnya ayahnya Insiang pasti bisa ngerawat dia dengan baik. Gak cuma itu, Nanding juga nyuruh Insiang untuk lanjutin sekolahnya. Karena program baru dari pemerintah yang menggratiskan sekolah di sana. Tapi Insiang gak terlalu memperdulikan omongannya Nanding. Dia pun ngelanjutin hidupnya gitu aja. Insiang dan Dadu pun terlihat semakin dekat. Hal ini ngebuat sang ibu mulai curiga dengan perubahan tingkah laku mereka berdua. Hingga suatu hari, sang ibu pun akhirnya menciduk mereka berdua yang sedang bermesraan di depan warung rumahnya layaknya orang pacaran. Tonya yang kesel pun langsung nanyain Insiang tentang hubungannya dengan si Dadu. Awalnya Insiang gak mau jawab pertanyaan dari ibunya itu dan menyuruh ibunya untuk menanyakan hal itu kepada Dadu saja. Si ibu pun akhirnya mendesak Insiang. Karena sudah kesal dengan semua kelakuan ibunya, ia pun akhirnya mengakui semua yang terjadi antara ia dan Dadu. Insiang pun bilang kalau Dadu itu sebenarnya hanya mencintai dirinya karena kalau dilihat dari segi fisik, ibunya jelas kalah jauh, keriput, bau tanah, apek, dan udah tua. Pernyataan pahit itu membuat sang ibu menjadi ambyar, galau, ngenes seketika. Apalagi pas Dadu baru pulang, dia langsung memeluk Insiang sambil ngasih tahu kalau dirinya baru dapat pekerjaan dan udah siap untuk menikah. Tanpa berpikir panjang, Tonya pun langsung menusuk Dadu dengan pisau dapur. Dadu pun bersimbah darah. Tapi Insiang cuma ngeliatin gitu aja tanpa perasaan terkejut ataupun iba. Usai adegan yang penuh pengerotan itu, kini sang ibu pun harus mendekap di jeruji besi karena kasus pembunuhan. 1 tahun pun akhirnya berlalu. Insiang terlihat mendatanginya. Namun Tonya gak bersimpati sama sekali ke anaknya itu. Tonya lalu nambahin kalau dia gak segan-segan untuk menghabisi Dadu. Biar Insiang gak bisa hidup bersamanya. Tapi siang itu Insiang malah ngungkapin kalau dia sengaja berlaku kayak gitu supaya Dadu bisa dibunuh Tonya dengan cemburu dan amarahnya.
Setelah ngasih tahu itu, In Siang pun pamit. Tapi Tonya malah gak peduli sama sekali ke anaknya itu. Dan film pun berakhir dengan Tonya yang sadar jika perlakuannya selama ini salah. In Siang pun pergi dan tersisa Tonya dengan rasa bersalahnya. Itulah tadi alur cerita film yang berjudul In Siang. Di mana akhir dari Tonya ngasih lihat kalau amarahnya yang meluap-luap gak bakalan ngasih hasil yang baik. Dan pesan yang bisa dipetik adalah jangan ganggu anak soleh malam-malam kalau gak mau mati karena benda tajam. Cakep. Gue Aswin, ending yang sangat sopan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergenjotan selanjutnya. Salam masa mantap.